تباريك إليك أتى Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Kartika Sari dengan NPM 23210100077 kelas HKIA. Saya akan memaparkan materi tentang fikih siasah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan SHI MSy. Bahasan pertama adalah pengertian fikih siasah dan siasah syariah. Kata siasah berasal dari bahasa Arab yaitu sasa yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Dan syariah berasal dari bahasa Arab yaitu syara'a yang berarti pengaturan atau politik yang bersifat syar'i. Contohnya, nilai keadilan dan persatuan dalam Pancasila. Dijelaskan dalam sebuah hadis, kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pembahasan yang kedua adalah sumber dan pendekatan dalam kajian fikih siasah. Sumber fikih siasah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, sumber tertulis selain Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga adalah peninggalan kaum muslimin terdahulu. Contoh pada sumber dalam kajian fikih siasah di Indonesia adalah Al-Quran dan hadis. Ini merupakan sumber utama dalam hukum Islam, termasuk fikih siasah. Dalam konteks Indonesia, ayat Al-Quran dan hadis sering dirujuk untuk memahami prinsip-prinsip kepemimpinan, keadilan, musyawarah, dan hak-hak rakyat. Pembahasan yang ketiga adalah ketatanegaraan dalam sejarah Islam. Perkembangan politik pada awal sejarah Islam dapat disimpulkan ada 4 aliran yang timbul, yaitu aliran Sunni, aliran Syiah, aliran Khawarij, dan aliran Mu'tazilah. Contoh di Indonesia yaitu Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi. Kesultanan Samudra Pasai yang terletak di Aceh dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Di bawah kepemimpinan Sultan Malik As-Soleh, hukum Islam diterapkan dalam berbagai aspek kepemerintahan. Kesultanan Samudra Pasai menggunakan konun atau peraturan hukum yang didasarkan pada syariat Islam untuk mengatur kehidupan sosial dan perdagangan. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang mampu menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Pembahasan yang keempat adalah konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam. Perjalanan pemerintahan Islam dimulai dari masa Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari 4 khalifah pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Ali bin Abi Thalib, dan yang keempat Utsman bin Affan. Contoh di Indonesia yaitu Kesultanan Demak. Di Kesultanan Demak yang berdiri pada abad ke-15, konsep syura atau musyawarah diterapkan dalam berbagai aspek pemerintahan. Sultan Demak seperti Raden Fatah melibatkan Wali Songo atau 9 wali terkemuka dalam pengambilan keputusan penting, baik dalam urusan pemerintahan, strategi dakwah, maupun urusan sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya Allah telah memerintahkan agar kalian bermusyawarah dalam urusan kalian. Hadis riwayat Ahmad. Pembahasan yang kelima adalah siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah adalah politik konstitusional dalam Islam. Contoh penerapan di Indonesia yaitu Provinsi Aceh yang menerapkan hukum-hukum syariat Islam di berbagai aspek kehidupan. Aceh mengatur masalah-masalah seperti pelaksanaan sholat, zakat, dan pergaulan antar sesama. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Pembahasan yang keenam adalah siasah dauliyah. Siasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional. Contohnya di Indonesia adalah munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia seperti Bank Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, menjadi salah satu contoh penerapan siasah dauliyah dari bidang ekonomi. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanat Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.